Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Cindy Claudia Putri selaku dosen pengampu mata kuliah, serta rekan-rekan mahasiswa yang menyaksikan rekaman ini. Presentasi ini saya susun sebagai bagian dari ujian akhir semester mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen dengan judul Tata Kelola Perusahaan dan Peran Dewan Direksi, Analisis Global, Regulasi Internasional, dan Implementasinya di Indonesia. Dalam kesempatan ini, saya, Helena Aprilia Ica Umami, akan memaparkan bagaimana orientasi tata kelola perusahaan berbeda di berbagai negara, bagaimana regulasi internasional seperti Sarbanes-Oxley Act of 2002 memengaruhi transparansi dan akuntabilitas, serta bagaimana peran Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Indonesia dalam mencegah penyimpangan tata kelola. Baik, yang pertama, tata kelola perusahaan atau corporate governance merupakan mekanisme penting yang memastikan perusahaan berjalan dengan transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Corporate governance tidak hanya berfungsi untuk melindungi kepentingan pemegang saham, tetapi juga menjaga keseimbangan dengan stakeholder lain seperti karyawan, masyarakat, dan pemerintah. Orientasi tata kelola berbeda di tiap negara. Di Amerika Serikat, tata kelola perusahaan berorientasi pada pasar ekuitas dengan kepemilikan saham yang tersebar luas. Berbeda dengan Amerika Serikat, negara-negara Eropa kontinental dan Jepang memiliki orientasi tata kelola yang lebih terkonsentrasi dan jangka panjang. Sementara itu, negara-negara Skandinavia memiliki orientasi tata kelola yang berbasis norma sosial dan harapan masyarakat. Skandal besar seperti Enron dan WorldCom di Amerika menjadi titik balik lahirnya Sarbanes-Oxley Act of 2002 yang memperkuat transparansi dan akuntabilitas perusahaan publik. Nah, kalau kita tarik ke konteks Indonesia, khususnya BUMN, praktik tata kelola masih menghadapi tantangan seperti intervensi politik, konflik kepentingan, dan lemahnya pengawasan. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola bukan hanya soal regulasi formal, tetapi juga menyangkut budaya organisasi, etika, dan kepercayaan publik. Masuk ke fokus kajian, yang pertama kita akan membahas dan menjelaskan perbedaan orientasi tata kelola perusahaan di berbagai negara dan implikasinya terhadap sistem pengendalian manajemen. Yang kedua, menganalisis dampak Undang-Undang Sarbanes-Oxley 2002 terhadap transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan investor di pasar modal Amerika Serikat. Dan yang ketiga, mengidentifikasi peran Dewan Direksi dan komisaris dalam tata kelola BUMN di Indonesia, khususnya dalam mencegah penyimpangan dan menjaga integritas organisasi. Untuk memahami corporate governance secara lebih mendalam, kita perlu melihat beberapa konsep utamanya. Yang pertama, menurut OECD tahun 2004, corporate governance didefinisikan sebagai hubungan antara manajemen, direksi, pemegang saham, dan stakeholder, serta bagaimana struktur perusahaan menetapkan tujuan, cara mencapainya, dan memantau kinerja. Selanjutnya, sistem pengendalian manajemen menjadi bagian penting. Pengendalian ini mencakup monitoring keuangan, feedback, dan penyesuaian terhadap rencana. Namun, kelemahan bisa muncul baik dari desain kontrol yang kurang tepat, pelaksanaan yang tidak efektif, maupun material weakness yang berisiko besar. Kemudian, terdapat juga fiduciary duties dari Dewan Direksi, yaitu kewajiban untuk bertindak dengan hati-hati, loyal, beritikat baik, dan menghindari pemborosan. Hal ini diperkuat dengan keberadaan komite audit dan komite kompensasi yang masing-masing berperan mengawasi laporan keuangan serta memastikan insentif eksekutif sesuai dengan kinerjanya. Dari sisi regulasi, lahirnya Sarbanes-Oxley Act of 2002 setelah skandal Enron and WorldCom menjadi tonggak penting. Regulasi ini mewajibkan CEO dan CFO menandatangani laporan keuangan, memperkuat audit independen, dan menghadirkan PCAOB sebagai pengawas auditor eksternal. Terakhir, kita tarik ke konteks Indonesia. Tata kelola diatur melalui Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, Peraturan OJK, serta Pedoman GCG BUMN. Namun, praktiknya masih menghadapi tantangan seperti intervensi politik,
konflik kepentingan, dan lemahnya pengawasan. Semua ini menunjukkan bahwa corporate governance bukan hanya soal aturan tertulis, tetapi juga soal budaya organisasi, etika, dan integritas. Baik, kita masuk ke rumusan masalah yang pertama. Dalam bagian pembahasan ini, kita melihat bagaimana orientasi tata kelola perusahaan berbeda di berbagai negara, dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi praktik pengendalian manajemen. Di Amerika Serikat, tata kelola berorientasi pada pemegang saham. Tekanan pasar modal sangat tinggi, sehingga perusahaan cenderung fokus pada laba jangka pendek. Regulasi pun semakin ketat, terutama setelah skandal besar yang melahirkan Sarbanes-Oxley Act of 2002. Sementara itu, di Eropa kontinental dan Jepang, kepemilikan perusahaan lebih terkonsentrasi. Orientasi tata kelola di sini lebih luas, mencakup stakeholder seperti karyawan dan komunitas, dengan tujuan menjaga keberlangsungan jangka panjang. Hubungan perusahaan dengan bank juga sangat erat, karena bank menjadi penyandang dana utama. Berbeda lagi dengan Skandinavia, di mana tata kelola perusahaan sangat dipengaruhi norma sosial, etika, dan keberlanjutan. Transparansi, kesetaraan, dan tanggung jawab sosial menjadi nilai utama, sehingga corporate governance dipandang sebagai bagian dari budaya masyarakat, bukan sekedar aturan formal. Dari perbandingan ini, kita bisa melihat bahwa sistem pengendalian manajemen tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh budaya, struktur kepemilikan, dan nilai sosial yang berlaku di masing-masing negara. Selanjutnya, untuk rumusan masalah yang kedua, kita membahas bagaimana Undang-Undang Sarbanes-Oxley Act of 2002 mempengaruhi transparansi dan akuntabilitas perusahaan publik. SOX hadir sebagai respon atas skandal besar seperti Enron and WorldCom, dan sejak saat itu menjadi tonggak penting dalam memperkuat kepercayaan investor. Undang-undang ini meningkatkan kualitas serta keandalan informasi yang disajikan kepada publik. Manajemen diwajibkan membangun sistem pengendalian internal yang kuat sekaligus melakukan evaluasi atas laporan keuangan. Proses keuangan internal harus didokumentasikan secara detail, sistematis, dan juga transparan. Selain itu, laporan keuangan perusahaan tidak hanya disusun oleh manajemen, tetapi juga diuji oleh auditor eksternal. Verifikasi tambahan dari auditor ini memperkuat opini bahwa laporan perusahaan lengkap dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Dengan demikian, SOX tidak hanya memperbaiki sistem pelaporan, tetapi juga menumbuhkan akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap perusahaan publik di Amerika Serikat. Masih pada pembahasan rumusan masalah yang kedua, SOX secara drastis meningkatkan akuntabilitas dengan memberikan konsekuensi nyata bagi pelanggaran. Tanggung jawab dibebankan langsung kepada pimpinan perusahaan sehingga CEO dan CFO tidak bisa lagi lepas tangan. Bahkan jika mereka sengaja menandatangani laporan keuangan palsu, konsekuensinya bisa berupa denda besar hingga hukuman penjara. Selain itu, SOX membentuk lembaga pengawas independen bernama PCAOB yang bertugas mengawasi dan memeriksa kerja auditor eksternal. Dengan adanya pengawasan ketat ini, auditor dituntut lebih bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Undang-undang ini juga melindungi karyawan yang berani melaporkan kecurangan atau yang kita kenal sebagai whistleblower. Pelindungan ini penting karena memberi keberanian bagi pihak internal untuk menjaga integritas perusahaan. Dengan demikian, SOX tidak hanya memperkuat sistem pelaporan, tetapi juga menegaskan akuntabilitas pimpinan, auditor, dan seluruh elemen perusahaan dalam menjaga kepercayaan publik. Kemudian masuk ke rumusan masalah yang ketiga. Eh, Rumusan masalah yang ketiga membahas bagaimana peran Dewan Direksi dan Komisaris dalam mencegah penyimpangan tata kelola di BUMN Indonesia. Kasus-kasus yang terjadi, misalnya di Pertamina, seperti korupsi pengadaan LNG atau pembengkakan biaya proyek kilang, menunjukkan betapa pentingnya peran dewan yang efektif. Dewan direksi sebagai pelaksana operasional bertanggung jawab menjalankan bisnis dengan sistem pengendalian yang ketat, memastikan sistem transaksi jelas dan juga wajar. Di sisi lain, Dewan Komisaris berperan sebagai pengawas independen. Mereka harus aktif memeriksa laporan, mengaudit kepatuhan, dan menanyakan hal-hal yang mencurigakan. Misalnya, komisi besar dalam transaksi LNG atau alasan mengapa proyek kilang mengalami keterlambatan dan pembengkakan biaya.
Dengan adanya peran yang kuat dari direksi dan komisaris, BUMN dapat lebih terjaga integritasnya, sehingga praktik tata kelola tidak hanya sekedar formalitas, tetapi benar-benar menjadi mekanisme untuk mencegah penyimpangan dan menjaga kepercayaan publik. Selanjutnya, sebagai penutup, ada tiga hal utama yang bisa kita tarik dari pembahasan mengenai corporate governance. Yang pertama yaitu orientasi tata kelola perusahaan atau corporate governance secara global menunjukkan keragaman yang dipengaruhi oleh sistem hukum, budaya, dan struktur kepemilikan masing-masing negara. Perbedaan ini membentuk praktik pengendalian manajemen yang khas di setiap wilayah. Undang-undang yang kedua, Undang-Undang Sarbanes-Oxley atau SOX 2002 telah membawa pengaruh mendalam terhadap transparansi dan akuntabilitas perusahaan publik. Regulasi ini, sebagai respons atas skandal keuangan seperti Enron, berhasil memperkuat struktur pengawasan dengan mewajibkan sertifikasi laporan keuangan oleh CEO atau CFO, memberlakukan audit independen terhadap pengendalian internal, serta membentuk PCAOB serta pemberian sanksi yang tegas. Yang ketiga, dalam konteks Indonesia, peran Dewan Direksi dan Dewan Komisaris dalam mencegah penyimpangan tata kelola, khususnya di BUMN seperti Pertamina, masih menghadapi tantangan yang serius. Studi kasus yang tadi saya jelaskan menunjukkan bahwa meskipun kerangka regulasi seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Pedoman Gizi telah ada, implementasinya sering terhambat oleh intervensi kepentingan non-bisnis, kapasitas pengawasan yang terbatas, serta budaya organisasi yang kurang mendukung transparansi. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai tata kelola perusahaan. Akhir kata, saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.